Selamat malam sahabat GPB dimanapun berada. Bersama saya Pendeta Nanlohi Latu Perisa, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Immanuel Cimahi. Kita berjumpa lagi lewat program Night Call GPB. Sebelum kita akan menikmati istirahat malam, kita akan ada dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, penjagaan-Mu bagi kehidupan setiap kami di sepanjang satu hari ini. Di saat kami akan menikmati malam dalam istirahat, kami datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan sekarang kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menolong kami, mengerti yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami lakukan di sepanjang kehidupan dan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, saya akan membaca bacaan gereja pada malam hari ini dari surat Roma pada pasal yang ke-12 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, "Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB, sebuah kisah inspiratif dari seorang tukang parkir yang berasal dari Solo. Dia bersama dua temannya mendirikan rumah singgah Lentera untuk menampung anak-anak telantar dan yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Anak-anak ini disingkirkan dan dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib mereka? Si tukang parkir dengan cinta kasih memberikan pendampingan dan pelayanan bagi anak-anak tersebut. Luar biasa, anak-anak ini dilihat si tukang parkir sebagai anaknya sendiri. Sementara si tukang parkir ini hidupnya juga pas-pasan. Bahkan mungkin usaha parkirnya hanya untuk kebutuhannya. Tetapi dia mau melakukan perbuatan kebaikan dan kebajikan. Hatinya penuh dengan rasa iba dan empati. Pada akhirnya, perbuatan kebaikan si tukang parkir telah memotivasi banyak orang melakukan kebaikan dengan cara mereka berdonasi bagi kebutuhan anak-anak di rumah singgah Lentera. Itu berarti dapat dikatakan bahwa kasih yang diberikan si tukang parkir ini adalah kasih yang tulus, karena kepeduliannya berangkat dari kekurangan dan keterbatasan. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan melalui teks bacaan malam ini mengatakan, "Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan." Ajakan Paulus pada jemaat di Roma untuk menopang orang-orang kudus yang berkekurangan. Sebab dalam dunia ini, kebanyakan orang cenderung untuk memperkaya diri dan mencari sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, orang Kristen dipanggil untuk memiliki hati yang peduli, mengasihi, dan memberi. Sebab orang Kristen hidup berdasar pada kasih karunia Tuhan. Dan ia tahu bahwa apa yang ada pada dirinya itu bersumber dari Tuhan. Tuhanlah sebagai pemilik semua yang dimiliki. Sahabat GPB, itu berarti apa yang kita terima harus kita bagikan. Sebab jika itu kita simpan akan hilang. Tapi apabila kita berbagi, kita akan berkelimpahan. Kata Amsal 11 ayat 24, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Disinilah pentingnya nasihat Rasul Paulus, bahwa setiap orang percaya terpanggil untuk saling berbagi, saling membantu. Itu perbuatan kebaikan. Dan perbuatan kebaikan adalah hakikat hidup orang Kristen. Sahabat IPB, nasihat dan himbauan Paulus tentu punya alasan kuat, yaitu berdasar pada ajaran Kristus tentang kasih. Kasih Kristus sebagai dasar bagi setiap orang Kristen untuk melakukan kebaikan. Yesus mengajarkan perbuatan baik. Yesus mengajarkan hal mengasihi, bukan saja kepada orang-orang yang melakukan kebaikan terhadap kita, tapi juga ketika kita mengalami kebencian dari orang lain. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi dunia. Kita ingat doa Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kasih yang mengampuni, yang telah dilakukan oleh Yesus bagi dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai sahabat IPB, semua kita juga harus melakukan yang dilakukan oleh Yesus. Sahabat IPB yang Tuhan Yesus berkati. Lalu apa relevansi bacaan ini bagi kita sebagai orang percaya masa kini? Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan memilih dan menghadirkan kita bukan tanpa tujuan. Ada tujuan khusus yang telah diberikan Tuhan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kita dipanggil dan dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Hal serupa dalam Yohanes 15 ayat 16. Aku memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu berarti orang Kristen identik dengan perbuatan kasih dan kebaikan. Iman kita itu nampak dari buah-buah kehidupan. Beriman tanpa perbuatan, kata Yakobus, itu sia-sia. Sahabat GPB, ketika kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berujung sampai saat ini, dan dalam realitas dunia yang semakin menipis kasih karena pelbagai persoalan, kita ditantang untuk membuktikan kualitas kehidupan kekristenan dalam hal saling membantu, saling menolong. Tidak terbatas pada golongan dan kelompok internal. Juga bukan saja kepada mereka yang baik kepada kita, tapi juga kepada mereka yang membenci kita. Kedua, kita juga harus sadar bahwa di ruang-ruang kehidupan tempat kita berkarya, bisa jadi kehadiran kita tidak disambut baik karena iman dan kesetiaan kita kepada Kristus. Mungkin kita tidak dianggap, bahkan ditolak dan dibenci. Nah, berada dalam situasi ini, kita tidak perlu menunjukkan sikap serupa. Kita harus tampil beda, sebab kita berbeda dari dunia. Kita harus kalahkan kebencian dengan kasih. Jika kebencian dibalas dengan kebencian, pasti akan melipat gandakan kebencian. Kalau kebencian dibalas dengan kasih, akan meluluhkan hati yang penuh dengan kebencian itu. Kristus telah melakukan hal ini. Kasih Kristus adalah kasih yang mengampuni, kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang kasih, kasih tidak diperuntukkan untuk orang lain, tapi kasih menuntut diri kita sendiri. Dalam artian adalah, kita tidak saja mengajarkan kasih, tapi kita adalah pelaku kasih itu sendiri. Seringkali orang mudah berucap, tapi sulit untuk melakukan. Sering kita menuntut orang lain untuk mengasihi kita, tapi kita sendiri tidak hidup dalam kasih. Nasihat Rasul Paulus
usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Itu berarti jangan kita hanya memerintah, jangan kita hanya menyuruh orang lain untuk mengasihi dan kita sendiri tidak melakukannya. Kasih harus dimulai dari diri sendiri. Bahkan sedapat-dapatnya harus menempatkan orang lain lebih utama dari kita. Memang ini bukan perkara mudah untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Ketika kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu bersumber dari Tuhan, dan Tuhan sebagai pusat dalam kita melakukan perbuatan kasih, itu berarti hal mengasihi, hal membantu, hal memberikan tumpangan, semua akan lahir dari ketulusan hati. Kita tidak merasa sebagai beban, karena kita semua hanya sebagai penyalur dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sahabat TPB yang Tuhan Yesus berkati, bukankah di antara kita, di sekeliling kita, ada banyak orang-orang yang terlantar karena kemiskinan, kebodohan, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak punya orang tua, dan lain-lain sebagainya. Jangan kita hanya menyatakan kasihan ketika kita melihat atau mendengar kenyataan kehidupan seperti itu. Kita tidak berbuat apa-apa. Salah satu contoh, GPB mempunyai sejumlah pos-pos Pelkes yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan kita. Di setiap awal morning call dan night call, ada rekan-rekan dan saudara-saudara kita menyampaikan tentang kondisi jemaat-jemaat pos Pelkes dengan segala kebutuhan, baik dalam hal sarana dan prasarana, maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pertanyaan kritis, di manakah kita? Sudahkah kita memposisikan pergumulan mereka adalah juga pergumulan kita? Bukankah kita selalu mendengar seruan mereka? Lalu apa tindakan nyata kita? Nasihat Rasul Paulus menyadarkan semua orang percaya, menyadarkan kita harus dimulai dari diri sendiri. Sahabat KPB yang Tuhan Yesus berkati, di saat malam nanti kita akan beristirahat. Mari masing-masing kita berefleksi sebagai sahabat Kristus. Bentuk kasih seperti apa yang telah kita nyatakan dan yang telah kita lakukan sepanjang satu hari ini? Tapi yang pasti, firman Tuhan saat ini mengingatkan dan menyadarkan kita supaya dalam jalani hidup ini kita mau berbagi, mau peduli, mau melakukan tindakan-tindakan konkret dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita mau melakukan kasih kepada mereka yang sekalipun mungkin mereka itu adalah orang-orang yang membenci kita. Kita harus memperkenalkan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita jumpa. Bahkan dalam pergumulan yang kita alami sekalipun, kita harus menghadirkan karya Allah dan kasih Kristus yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Supaya dunia tahu bahwa Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang penuh kasih. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, selalu kami rasakan. Kami mengucap syukur, Tuhan selalu menyapa kami dengan firman, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam tanggung jawab iman kami sebagai anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Malam ini kami mau berdoa untuk semua program yang dilakukan melalui morning call dan night call. Kami disadarkan betapa penting kehidupan ini harus selalu menyatu dengan Tuhan.
harus selalu ada kesempatan mengawali dan mengakhiri sepanjang hari yang kami lewati di dalam dan bersama dengan Tuhan. Hanya dengan demikian, semua kami dapat melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Malam ini, kami mau berdoa, menyerahkan kepada Tuhan GPB dalam penata layanan gereja, baik secara sinodal, musyawarah pelayanan, maupun juga di tingkat jemaat. Terkhusus ketika GPB tengah melakukan salah satu agenda sinodal, yaitu proses pemilihan diaken dan penatua GPB. Tuhan Yesus memberkati baik panitia pelaksana pemilihan diaken dan penatua maupun warga si jemaat di dalam fungsi sebagai pemilih dan yang dipilih. Hikmatilah ya Tuhan dengan kemampuan yang bersumber dari Tuhan, supaya segala sesuatu yang berlangsung dalam kaitan penyerahan diri kepada Tuhan untuk sebuah pelayanan gereja, semuanya itu Tuhan dengan bersumber pada apa yang Tuhan mau, tapi juga dengan selalu meneladani kasih dan pelayanan yang telah Yesus kerjakan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, aparat keamanan, dalam tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini, baik di pusat maupun daerah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Semua yang Tuhan percayakan dalam kaitan pelayanan morning call dan night call, Tuhan Yesus memberkati supaya apa yang dikerjakan, semua pelayanan yang tersampaikan juga akan mengingatkan kami untuk membangun kehidupan, untuk melakukan tanggung jawab kami dalam cinta kasih kepada setiap yang kami jumpa, dan terkhusus dalam kehidupan ber-GPB. Ada begitu banyak yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami di pos-pos pelayanan. Kami minta Tuhan mentaruhkan pada kami hati yang peduli, bukan saja sejumlah kata yang kami ucapkan, tapi perbuatan konkret yang selalu dapat kami nyatakan untuk melayani, untuk melakukan yang Tuhan mau kami lakukan bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami untuk semua yang kami pinta. Saat kami akan beristirahat, kami letakkan seluruh kehidupan kami dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Tidur yang lelap kami alami, hari esok kami bangun. Aktivitas telah tersedia dalam kekuatan ilahi. Semua kami ditolong oleh-Mu untuk melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami yang baik. Kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan dan doa syukur kami di malam ini. Amin. Sahabat GPB, selamat menikmati istirahat malam. Penyertaan Tuhan sempurna akan terus berlangsung bagi kehidupan semua kita. Dengan mengingat, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.